Amalan apakah agar hati kita bisa dekat dengan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhum ya. Teman-teman, cara mendekat itu selalu sama kok. Kamu kalau kayak pengen deket sama orang, gimana caranya? Yang pertama, kamu cari tahu siapa orang itu gitu. Kamu pengen ngedeket sama siapapun, pasti dah kamu cari tahu. Saya yakin banget dah, pasti kamu akan cari tahu tentang orang itu gitu. Jadi sama halnya dengan kamu kepengen deket nih sama Sayyidah Khadijah, kamu pengen deket sama Sayyidah Fatimah gitu kan. Kamu pasti akan cari tahu dong tentang siapa sih beliau-beliau ini gitu. Cari tahu lebih, pelajari sejarahnya, pelajari sejarah Sayyidah Khadijah, pelajari sejarah Sayyidah Fatimah, kenali lebih dekat perempuan-perempuan solehah tersebut gitu kan. Kamu cari tahu tentang beliau-beliau ini, bukan cari tahu secara sejarah atau biografinya, akan tetapi cari tahu tentang kedekatan beliau dengan Allah SWT, kedekatan beliau dengan baginda Nabi besar Muhammad alaihi wassalam gitu. Bagaimana beliau menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini, hati beliau tuh seperti apa gitu kan, dalam hubungannya dengan Allah SWT, bagaimana mereka menjadi mulia di mata Allah SWT, itu tersebab apa, itu yang harus kalian tahu teman-teman. Dan rasa, kamu kan kepengen nih bisa jadi orang yang deketnya kan tentu deketnya yang secara rasa kan. Sebab kalau deket secara waktu, kita memang sudah tidak memungkinkan. Beliau adalah orang yang hidup 1400 tahun yang silam. Jadi kedekatan secara waktu kan nggak mungkin. Kedekatan secara fisik juga nggak mungkin juga kan. Kedekatan secara ruang, secara tempat gitu kan. Apalagi mengingat kita memang tinggalnya juga di Indonesia gitu. Dan kalaupun tinggal di sana sekalipun, tinggal di Mekah atau tinggal di Madinah, Sayyidah Fatimah di Madinah, Sayyidah Khadijah di Mekah, teman-teman saudaraku sekalian, juga beliau sudah tidak ada secara fisik gitu. Karena memang waktu kita sudah tidak lagi bersama gitu kan. Artinya kan kedekatan secara fisik maupun baik secara tempat atau secara waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk di masa-masa sekarang gitu. Kamu hanya berharap kedekatan secara rasa. Nah, kedekatan secara rasa ini hanya bisa ditularkan oleh orang yang punya rasa. Maka sering-seringlah mendengarkan kajian mengenai Sayyidah Khadijah, mengenai Sayyidah Fatimah dari orang-orang yang memiliki rasa cinta tersebut kepada mereka. Cobalah dengarkan, banyak saya rasa kajian-kajian, bahkan di YouTube sekalipun ya. Di YouTube kamu dengerin kajian dari orang-orang yang memiliki rasa yang luar biasa kepada orang-orang solehah seperti beliau-beliau ini gitu kan. Kamu ketik Sayyidah Khadijah, kemudian kamu dengarkan tuh ada siapa yang menyampaikan gitu kan. Kamu dengarkan mana di antara mereka yang paling bisa mendekatkan perasaanmu kepada orang-orang solehah ini. Nah, itu dengarkan lebih banyak dari orang-orang seperti ini gitu. Kamu cari tahu sejarahnya lewat orang-orang yang memiliki rasa kepada mereka-mereka, ataupun kamu baca buku-buku tentang mereka tapi ditulis oleh orang-orang yang memiliki rasa dengan mereka. Itu juga banyak teman-teman. Yang dalam bahasa Arab ada namanya Innaha Fatimatuz Zahra gitu kan. Kemudian yang Sayyidah Khadijah juga ada juga tuh kitab yang membahas mengenai Sayyidah Khadijah yang dalam bahasa Arab ya. Kemudian Nisa Haulan Nabi juga ada tuh, wanita-wanita di sekitar Nabi Muhammad alaihi wasallam juga. Ada banyak kitab-kitab sejarah yang ditulis. Nah, kalau yang dalam bahasa Indonesia saya kurang banyak tahu, tapi saya rasa kamu juga akan banyak lihat juga atau banyak baca juga gitu. Kemudian yang keduanya adalah dengan kamu sering-sering menyebut-nyebut namanya, yaitu dengan membaca atau mengirimkan doa, mengirimkan suratul Fatihah lah sekurangnya, dihadiahkan secara khusus kepada Sayyidah Fatimah ataupun Sayyidah Khadijah ini gitu. Kemudian yang ketiganya, bolehlah kalau kamu bisa sampai ke berziarah ke makam beliau begitu ya, berziarah ke makam beliau gitu. Nah, itu juga tentu saja juga lebih mendekatkan seseorang kepada orang yang diziarahi ini gitu ya. Ustazah kan udah meninggal gitu. Teman-teman saya sekalian, kepada orang yang mati syahid saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki.
gitu. Jadi kalau orang yang mati syahid aja, orang yang bukan siapa-siapa nih, tapi pergi ikutan perang bersama dengan Nabi Muhammad SAW sampai kemudian dia mati di medan peperangan tersebut, itu kan sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid aja, itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang mereka tidak mati di sisi Allah, mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Maka bagaimana pula dengan semisal Sayyidah Khadijah adalah tonggak pertama dalam Islam, teman-teman, orang yang masuk Islam pertama kali, orang yang hidup dengan membela Nabi besar Muhammad alaihi salam dengan keseluruhan semua yang beliau punya gitu. Atau Sayyidah Fatimah misalnya gitu ya, yang ditanyakan Sayyidah Fatimah, itu tentu saja adalah seorang yang kata Nabi Muhammad alaihissalam, ala tardain ya Fatimah innaki sayyidah nisa ahlil jannah, sungguhnya engkau wahai Fatimah adalah pemimpin wanita surga gitu. Jadi jika orang yang mati syahid di jalan Allah aja itu sebagai orang yang dianggap tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula dengan pemimpin wanita surga, teman-teman? Artinya Sayyidah Fatimah adalah perempuan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kemudian pastilah beliau hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi rezeki yang kalau kita berziarah ke makamnya, tentu beliau akan tahu siapa saja yang datang berziarah kepada beliau dengan hati yang bersambung tentu saja ya. Kemudian cara yang terakhir untuk bisa mendekati orang-orang solehah ini adalah dengan mengikuti jejak langkah mereka dalam kehidupan. Setelah kamu tahu bagaimana cara mereka menjalani kehidupan dari biografi mereka gitu ya, dan bagaimana pula rasa hati mereka kepada Allah, rasa cinta mereka kepada Rasulullah, rasa cinta mereka terhadap agama ini, kamu pun juga berusaha untuk meneladani jalan kehidupan mereka, al-gadam bil gadam, ikuti langkah-langkah mereka setapak demi setapak, sehingga insya Allah hidup di dunia dengan mengikuti jalan kehidupan mereka di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkanku bersama dengan mereka juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin.